Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ciraman Dewi dari kelas 11 IPA 1. Di video ini saya ingin membahas cendekiawan muslim matematika. Salah satu cendekiawan muslim matematika yang terkenal adalah Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi atau bernama Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Al-Khawarizmi adalah ilmuwan yang berasal dari Persia. Al-Khawarizmi lahir di Kifas, Uzbekistan sekitar tahun 780 Masehi di masa kekuasaan Khalifah Bani Abbasiyah. Al-Khawarizmi wafat sekitar tahun 785 Masehi di Baghdad. Sepanjang hidupnya, ia mengabdi di bidang pendidikan dan riset keilmuan. Karyanya ialah 1. Kitab Al-Jabar wal Muqombalah. Kitab ini merangkum definisi aljabar. Dalam kitab ini diperincikan penyelesaian persamaan linear dan kuadrat. Kedua, Kitab Al-Jam wa Tarif Bihisab Al-Hid. Kitab ini berisi tentang pelajaran pertama menggunakan bilangan desimal dan juga diperkenalkan tanda tambah, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Ketiga, penemuan angka 0. Angka 0 berfungsi untuk penyebutan bilangan ratusan dan puluhan. Kemudian, penemuannya juga berfungsi menyimbolkan kenetralan dari positif dan negatif. Keempat, Tawamul Budaan. Buku ini mempelajari tentang geografi. Dalam buku ini berisi penjelasan pendapat-pendapat Behul Lumus. Karena karya-karya Al-Khawarizmi, kita bisa menikmati teknologi seperti Facebook, WhatsApp, bahkan komputer. Karena tanpa ada algoritma dan aljabar, jangan bermimpi ada teknologi yang kita nikmati sekarang. Sekian dari video ini, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firly dari kelas 11 IPA 1 akan menjelaskan sedikit biografi tentang Al-Battani. Al-Battani mempunyai nama lengkap yaitu Abu Abdullah Muhammad ibn Jabir ibn Sinan Al-Battani Al-Harani. Di Eropa, ia dikenal dengan sebutan Albertinius atau Albertinus. Ia lahir pada tahun 858 Masehi di daerah Batan, kota Haran yang terletak di barat daya Irak. Cucu dari ilmuwan Arab terkemuka Sabit bin Qurrah, yang dikenal sebagai ahli astronomi dan matematika terbesar di dunia pada abad pertengahan ini. Wafat pada tahun 317 Hijriah atau 929 Masehi. Kepakaran dan popularitas yang diraih Al-Battani sebagai ahli astronomi dan matematika terbesar di dunia pada abad pertengahan kiranya tak bisa dilepaskan dari latar belakang keluarganya. Ayahnya yang bernama Jabir bin Isnan merupakan seorang pakar sains terkenal, telah mengarahkan putranya untuk menekuni pengetahuan sejak kecil. Walayanya Al-Battani belajar astronomi dan matematika. Ini menemukan penentuan tahun matahari 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Bisa dilihat sebelah kiri, ini adalah contoh Al-Battani menemukan penemuan tahun matahari 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Sebagai seorang pakar dalam bidang astronomi, Al-Battani juga telah mengarang banyak buku yang berisi tentang hasil pengamatan bintang-bintang, perbandingan antara berbagai kalender yang digunakan di berbagai suku bangsa, yaitu Hijriyah, Persia, Masehi, dan Qibti, dan berbagai peralatan yang digunakan dalam mengamati bintang-bintang, serta membuat diantaranya buku-buku yang karangan yang paling terkenal adalah Zich Az-Zahabi atau Zich Al-Battani. Ini terdiri dari pengantar 50 kitab serta pemikiran dan teori astronomi. Kitab Al-Zich yang pada abad ke-12 diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul De Scientia Stellarum atau De Motu Stellarum. Pada abad ke-13, Raja Alfonso dari Spanyol kembali menerjemahkan kitab Al-Zich tersebut. Kitab Al-Zich yang lebih dikenal sebagai De Scientia Stellarum atau De Motu Stellarum
Kemudian diteliti oleh sarjana orientalis Italia bernama C.A. Naliono yang mengedit dan menerjemahkan ke dalam bahasa Latin. Berkat penemuannya, saat ini kita bisa mengetahui bahas tahun ada 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Penemuan Al-Battani ini dianggap akurat, bahkan keakuratannya pengamatan yang dilakukan Battani ini membuat seorang matematikawan asal Jerman bernama Christopher Clavius menggunakan untuk memperbaiki kalender Julian. Selain menjadi penemu astronomi, Al-Battani juga menemukan sejumlah persamaan trigonometri. Al-Battani atau Muhammad bin Jabir ibn Sinan Abu Abdullah dikenal sebagai bapak trigonometri. Kontribusi terbesar Al-Battani pada ilmu astronomi adalah pengenalan penggunaan trigonometri. Di sebelah kiri adalah contoh trigonometri. Salah satu prestasi Al-Battani yang paling terkenal di astronomi adalah penyempurnaan dari nilai-nilai yang ada untuk panjang tahun. Ptolemy menghitung panjang tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 55 menit, dan 12 detik. Di bawah gambar ini adalah persamaan trigonometri, rumus-rumusnya. Menggunakan gagasan Al-Marwazi, tenteng tangan dalam mengembangkan persamaan-persamaan untuk menghitung tangan, kontangan, dan menyusun tabel perhitungan tangan. Menemukan fungsi kebalikan dari garis potong kosekens yang disebut tabel bayangan atau merujuk pada bayangan gnomon untuk gelar 10-90 derajat. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari biografi Al-Battani adalah dalam bidang astronomi, yang pertama, penemuan tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Yang kedua, beliau mampu memperbaiki hasil Ptolemy dan menyusun tabel baru dari matahari dan bulan. Yang ketiga, menemukan kembali bahwa arah matahari berubah. Yang keempat, beliau juga menguraikan sejumlah hubungan trigonometri, penggunaan sinus dalam perhitungan, dan sebagai garis singgung. Selanjutnya dalam bidang matematika adalah penemu rumus trigonometri dan mampu mengembangkan sudut sehingga muncul istilah kosinus, sinus, dan tangen. Dari biografi Al-Battani, kita dapat meneladani Al-Battani bahwa Al-Battani adalah orang yang memiliki motivasi yang kuat terhadap fenomena alam sehingga mampu menciptakan rumus dasar yang digunakan oleh manusia hingga sekarang. Yang kedua, meskipun sejak kecil dilahirkan dalam kekurangan, tapi tidak mengurangi minat dalam meraup ilmu, tidak mudah puas bila hanya sampai pada satu disiplin ilmu. Beliau justru menciptakan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, tidak berkecil hati manakala menemui kekurangan, pantang mundur untuk melakukan perbaikan dan secara terus-menerus melakukan inovasi sehingga ia bisa menciptakan bagian ilmu dari trigonometri. Jadi sekiranya itu saja biografi dari Al-Battani, semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like and subscribe ya guys. Al-Battani atau Muhammad ibnu Jabir ibnu Sinan Abu Abdullah dikenal sebagai bapak trigonometri. Ia adalah tokoh bangsa Arab dan gubernur Syria. Dia merupakan astronom muslim terbesar dan ahli matematika ternama. Salah satu pencapaiannya yang terkenal adalah tentang penentuan tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 40 menit, dan 24 detik. Al-Battani nama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibnu Jabir ibnu Sinan Ar-Raqi Al-Harani As-Sabi Al-Battani, sedangkan dalam Latin dikenal sebagai Al-Battanius, Al-Battani, atau Al-Battanius. Al-Battani lahir sekitar 858 di Haran dekat Urfa, di Upper Mesopotamia yang sekarang di Turki. Al-Battani wafat pada 929 di Qasr Al-Jiz, Irak. Ayahnya adalah seorang pembuat instrumen ilmiah terkenal. Al-Battani melahirkan trigonometri untuk level lebih tinggi dan orang pertama yang menyusun tabel kotangan. Thank you.
Sina. Ibnu Sina mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdillah Ibnu Hasan Ibnu Ali Sina. Namun dunia mengenal dirinya sebagai Ibnu Sina atau Avicenna. Ia lahir pada tahun 980 Masehi di Afsana, sebuah desa dekat Bukhara. Sekarang dikenal sebagai Uzbekistan. Ayah Ibnu Sina bernama Abdullah dan ibunya bernama Satra. Ibunya berasal dari Bukhara dan ayahnya Abdullah adalah seorang Ismaili yang dihormati, sarjana dari Balkh dan sekarang dikenal dengan Provinsi Balkh, Afghanistan. Ibnu Sina sejak kecil mulai mempelajari Al-Quran dan sastra kira-kira sebelum ia berusia 10 tahun. Ibnu Sina menguasai berbagai ilmu seperti hikmah, mantik, dan matematika dengan berbagai cabangnya. Di antara buku-buku dan risalah yang ditulis oleh Ibnu Sina, kitab Asy-Syifah dalam filsafat dan Al-Qanun dalam ilmu kedokteran merupakan karyanya yang paling terkenal sepanjang masa. Asy-Syifah ditulis dalam 18 jilid yang membahas ilmu filsafat, mantik, matematika, ilmu alam, dan ilaihat. Pada masa umurnya meningkat 18 tahun, Ibnu Sina telah menjadi dokter di Raja. Di samping itu, Ibnu Sina juga telah menguasai seluruh cabang ilmu pengetahuan yang ada pada waktu itu. Ilmu-ilmu agama seperti tafsir, fikih, perbandingan agama, tasawuf, dan sebagainya sudah dikuasainya sejak berusia 10 tahun. Pada masa kecilnya, ia dibimbing dan dididik oleh Abu Abdullah Natili, seorang sahabat karib ayahnya dan ayahnya sendiri. Ibnu Sina mengelompokkan ilmu dalam 3 macam, yakni objek-objek yang secara niscaya tidak berkaitan dengan materi dan gerak atau metafisik, objek-objek yang senantiasa berkaitan dengan materi dan gerak atau fisika, dan objek-objek yang pada dirinya imaterial tetapi terkadang melakukan kontak dengan materi dan gerak atau matematika. Dalam bagian matematika, ia membahas geometri, aritmatika, astronomi, dan musik. Pada hari-hari terakhirnya, Ibnu Sina mandi, bermunajat, mendekatkan diri pada Allah, menyumbangkan hartanya untuk fakir miskin, membela orang-orang yang tertindas, menolong orang yang lemah, memerdekakan budak, dan tekun membaca Al-Quran. Semua itu ia terus lakukan hingga ajal menjemput. Ibnu Sina wafat pada tahun 428 Hijriah pada usia 58 tahun di Hamedan, Iran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya Ayah Salsabila dari kelas 11 IPA 2 akan menceritakan tentang sejarah cendekiawan yang bernama Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun yang bernama lengkap Abu Zaid Abdurrahman Al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami yang lahir pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi dan meninggal pada tanggal 19 Maret 1406 Masehi pada usia 73 tahun. Dia adalah seorang sejarawan Muslim dari Tunisia yang sering disebut Bapak historiografi, sosiologi, dan juga ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. Ide-idenya As-Sabiyah, teori pertumbuhan ekonomi, teori penawaran, dan juga teori permintaan. Pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis yang telah jauh ditemukan sebelum Adam Smith dan juga David Ricardo yang mengemukakan teori-teori ekonominya masing-masing. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisannya sudah menyebar kemana-mana. Tulisan dan pemikiran Ibnu Khalid terlahir karena studi yang sangat dalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenal dengan ilmu dan pengetahuan yang luas, serta ia hidup di tengah-tengah mereka di keluarga yang pendidikannya cukup tinggi dengan ilmu yang luas
dan juga banyak pemikiran-pemikiran ekonomi yang sangat kejam, realistis dan juga logis dari kakek moyangnya dan juga keluarganya. Karya Ibnu Khaldun yang bernilai sangat tinggi di antaranya At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun, sebuah kitab autobiografi, catatan dari kitab sejarahnya, Muqaddimah pendahulu atas Kitabu Al-Ibar yang bercorak sosiologis, historis, dan filosofis. Dia adalah seorang Ibnu Khaldun di pandangannya sebagai peletak dasar-dasar ilmu sosio dan politik Islam. Dasar pendidikan Al-Quran yang diterapkan oleh ayahnya pada saat sejak kecil menjadikan Ibnu Khaldun mengerti tentang Islam dan giat mencari ilmu selain keislaman. Sebagai muslim dan hafiz Quran, ia menjunjung tinggi akan kehebatan Al-Quran. Dan ia juga berkata, "Ketahuilah bahwa pendidikan Al-Quran termasuk syiar agama yang diterima oleh umat Islam di seluruh dunia Islam. Oleh karena itu, pendidikan Al-Quran dapat meresap ke dalam hati dan memperkuat iman. Dan pengajaran Al-Quran pun patut diutamakan sebelum mengembangkan ilmu-ilmu yang akan dipelajari yang lainnya." Dan setelah Ibnu Khaldun banyak mempelajari ilmu-ilmu yang telah dia dapat dari keluarganya dan juga ayahnya, serta ilmu Islam dan juga Al-Quran, ia menjadi seorang yang pertama menjadi perhatian dunia barat pada tahun 1697 ketika sebuah biografi tentang beliau muncul di Bibliotheque Orientale Bethléem de Herbelot de Moulins. Ibnu Khaldun mulai mendapatkan perhatian lebih pada tahun 1806 ketika Sylvestre de Saissy-Crestol mati. Arabi memasukkan biografinya bersama dengan terjemahannya. Bagian Muqaddimah adalah yang salah satu dari karyanya sebagai prolegomena pada tahun 1816. Lalu De Saissy kembali menerbitkan sebuah biografi dengan deskripsi yang lebih rinci tentang prolegomena, rincian lebih lanjut tentang dan sebagai penerjemah prolegomena muncul selama bertahun-tahun sampai edisi bahasa Arab yang lengkap diterbitkan pada tahun 1858. Sejak saat itu karya Ibnu Khaldun telah dipelajari luas dan sangat banyak di bagian dunia barat dengan minat-minat yang khusus. Dan itulah sedikit cerita atau kisah sejarawan, cendekiawan, ilmuwan yang bernama Ibnu Khaldun yang berasal dari Tunisia. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasir Amri dari 11 IPA 2. Saya akan menceritakan sedikit tentang sejarawan matematika yang bernama Al-Biruni. Abu Rayyan Al-Biruni lahir 4 September 973 Masehi, meninggal 13 Desember 1048 Masehi pada umur 75 tahun.
merupakan matematikawan Persia, astronom, fisikawan, sarjana, penulis ensiklopedia, filsuf, pengembara, sejarawan, ahli geografi, ahli farmasi, dan guru yang banyak menyumbang kepada bidang matematika, filsafat, obat-obatan. Al-Biruni mempunyai ayah yang bernama Ahmad Al-Biruni dan ibu yang bernama Mehrane. Abu Rayyan Al-Biruni dilahirkan di Khawarazmi, Turkmenistan atau Khiva di kawasan Danau Aral di Asia Tengah yang pada masa itu terletak di dalam Kekaisaran Persia. Dia belajar matematika dan pekajian bintang dari Abu Nas Mansur. Abu Rayyan Al-Biruni merupakan teman filsuf dan ahli obat-obatan Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, sejarawan, filsuf, dan pakar etik ilmu miskawi. Di universitas dan pusat sains yang didirikan oleh putra Abu Al-Abbas, Ma'mun Khawarazm-Masah, Abu Rayyan Al-Biruni juga mengembara ke India dengan Mahmud dari Ghazni dan menemani dia dalam ketentaraannya di sana, mempelajari bahasa, falsafah, dan agama mereka, dan menulis buku mengenainya. Dia juga menguasai beberapa bahasa, diantaranya bahasa Yunani, bahasa Suriah, dan bahasa Berber, bahasa Sanskerta. Al-Biruni menulis banyak buku dalam bahasa Persia dan bahasa Arab. Berikut karya-karya Al-Biruni ialah: ketika berusia 17 tahun, dia meneliti garis lintang bagi Kats Khawarazm dengan menggunakan altitude dengan maksima matahari. Ketika berusia 22 tahun, dia menulis beberapa hasil kerja ringkas termasuk kajian proyeksi, peta kartografi, yang termasuk metodologi untuk membuat proyeksi belahan bumi pada bidang datar. Ketika berusia 27 tahun, dia telah menulis buku berjudul Kronologi yang merujuk kepada hasil kerja lain yang dihasilkan oleh dia, termasuk sebuah buku tentang astrolab, sebuah buku tentang sistem deksimal, 4 buku tentang pengajian bintang, dan 2 buku tentang sejarah. Dia membuat penelitian mengenai jari-jari bumi senilai 6.339,6 km. Hasil ini diulang di barat pada abad ke-16. Hasil karya Al-Biruni melebihi 120 buah buku. Sumbangannya pada bidang matematika yakni aritmatika teoritis and praktis, penjumlahan seri, analisis kombinatorial, kaidah angka 3, bilangan irasional, teori perbandingan, definisi aljabar, metode pemecahan penjumlahan aljabar, geometri, teorema Archimedes, dan sudut segitiga. Segitulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Ahmad Farizi dari 11-1. Saya akan menceritakan tentang ilmuwan matematika dari kalangan Islam, yaitu Al-Karaji, yang bernama asli Abu Bakar bin Muhammad bin Al-Husain Al-Kharaj atau lebih dikenal Al-Kharaj. Beliau adalah seorang matematikawan muslim Persia abad ke-10 dan insinyur. Beliau berasal dari kota Al-Kharj, Baghdad, Irak. Beliau wafat tahun 1015. Beliau adalah tokoh pakar matematika kejuruteraan. Kepakaran bidang matematika sejarawan matematik Franz Bourke. Al-Karaji sebagai ahli matematik pertama di dunia yang memperkenalkan teori algebra kalkulus. Sumbangan penulisan matematik Al-Fahri fil Aljabar wal Muqalbala, Al-Badi fil Hisab, dan Al-Kafi fil Hisab. Dalam risalah ini ia menjelaskan mengenai penerapan matematik dan penggunaan algebra dan aritmatika. Sumbangan penulisan kejuruteraan kitab Inbat Almiyah Al-Khaliyah. Buku tersebut menjadi rujukan yang paling penting tentang ilmu hidrolik. Ini adalah karya dari Al-Karaji. Di usianya yang masih muda, ia telah melanglang buana ke Baghdad di pusat pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah yang saat itu dikuasai dinasti Buaih.
Ia memegang posisi tinggi dalam bidang administrasi sekitar tahun 402 atau 1011 Masehi. Setelah itu dia kembali ke tanah kelahirannya, Baghdad, Irak. Hal itu diungkapkan Muhammad Abatau dalam karyanya bertajuk Muhammad Al-Kharaji. Menurut Abattoir, penguasaan teknologi mesin air di dunia Islam telah melahirkan sebuah revolusi pertanian yang berbasis pada penguasaan di bidang hidrologi. Abattoir mengungkapkan, salah seorang ilmuwan muslim yang menjadi prestis di bidang mesin air adalah Muhammad Al-Kharaji. Ia adalah seorang ahli matematika dan juga ahli mesin menurut Abattoir. Pada masa itu, Al-Kharaji sudah mampu menjelaskan tentang air bawah tanah dan segala perlengkapannya. Sekian biografi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.